pasti kemungkinan besar bakal ada pick Pakito untuk sisi Bigetron Alpha. Pakito Valentina. Karena mau bagaimanapun ini dia Solid sih. Sosok hero yang solid play banget. Sorizo dengan Quantum Charge. Dan Moreno dengan Valentinanya itu sendiri. Yang dimana dengan Cloud di sini, aku bakal bilang kalau pick ketiga dari Saken menuju ke arah Leslie, ini udah perfect draftnya Bigetron Alpha. Udah banyak burst damage ya. Dan mungkin bisa dibantu dikit lagi dengan crowd control, dengan hero-hero tebel buat mastiin mereka nggak kalah dari sisi kontrol daerah ya, kontrol bush, kontrol smart dan buka info. Tapi untuk AP Brand sekarang, mereka juga harus mencari hero seperti itu. Hero yang bisa jadi frontline, hero yang bisa mastiin crowdnya tuh bisa lebih aman, tahu kapan buat masuk dengan Blazing Duet. Lapu-lapu Kufra. Oke. Wow. Mendinai pergerakan Pakito dengan bouncing ball. Seolah nanti Pakitonya itu bakal meninju ke arah tembok ya. Karena kalau kita yang sering lihat mungkin ketika ada bouncing ball itu jabnya bakal menjadi mini sisi untuk Pakito sendiri. Tapi di sisi lainnya, dengan adanya Pakito, kemarin kita lihat pas Kufra lagi mau set up dengan Tyrant's Rage, Tyrant's Revenge, tahu-tahu sebelum tepuk tangan tuh bisa langsung di knockout strike sama Pakito. Jadi ini menjadi skill matchup dan tambah lagi sekarang adanya Franco. Ini pick of com banget sih buat Bigetron. Kemarin kita sudah melihat bagaimana alternatif universe dari Franco Finn kalau dilepaskan sama RSG Filipina. Kalau dilepaskan sama RSG Filipina di MSC 2022. Kita udah melihat alternatif universe-nya. Tapi untuk sekarang, kita berada di tempat yang berbeda dengan Franco sebagai pilihan pick yang ketiga. Mendinai juga bagaimana setup dari Kufra yang mungkin nanti akan jadi jawaban. Atau jangan-jangan mendinai lapu-lapunya. Karena di sini kemungkinan besar berarti backliner dari Bigetron Alpha. Backlinernya ini benar-benar bakal sangat squishy sehingga perlu ada cover lebih dari Franco-nya itu sendiri. Ya, melawan seorang lapu-lapu dan juga Cloud nggak bisa sih mereka main full dive in kayak tadi ya. Mungkin agak terlalu riskan. Tapi baik lagi mereka juga ngerasa mereka harus nge-ban hero-hero yang bisa balik ke bisa dive ke backline mereka. Jadi kemungkinan besar ini mungkin bakal jadi Leslie pick. Tapi selain itu Beatrix juga masih available dan kalau ngomongin pick off ya, ngomongin ada yang kena Iron Hook langsung ke suppress, yang bisa nge-burst biasa Beatrix lebih tinggi daripada Leslie. Paling nggak di early sampai ke mid game. Tapi jangan lupakan juga bahwa masih ada Kari yang kebetulan bisa menjadi jawaban daripada lapu-lapu itu sendiri dengan shield absorb-nya. Dan di band kebetulan Nggak jadi. sorry to say. Ya, karena Ini ekspektasiku yang kayaknya ketinggian. karena memang bisa jadi bahaya juga untuk kalau misalnya bisa jadi jaminan late game kan Kari. Karena Ya. bisa nge-meltdown hero-hero tebal. Apalagi kita udah melihat adanya Kufra dan juga lapu-lapu. Kufra lapu-lapu ya, dua hero yang bisa langsung jump in ke depan. Lapu-lapu pun sesekali bisa menjadi bait juga. Dan kalau kita melihat dari sini ada chance sebenarnya untuk Pakitonya menuju ke arah jungle. Apalagi ketika lawan match up-nya adalah lapu-lapu. Dan sangat dianjurkan mungkin Esmeralda pun muncul di dalam game ini karena dengan adanya Franco minimal sisi pastinya tuh udah ada. Boleh sih, tapi sekarang buat AP Brand ya, apakah mereka juga akan mencari strategi yang berbeda gitu? Karena sekarang mereka ada combo, tapi belum ada follow up yang bagus loh. Cuman ada Blazing Duet, dan dari segi magic damage belum ada. Jadi mereka memerlukan magic damage yang juga area. Yang masuk ke kepala sih Farsa ya, tapi Yves juga masih available, tapi itu bukan burst. Itu bakal, itu jadi permainan mereka yang mungkin akan nge-slow Bigetron Alpha, baru dikejar gitu. Iya ya, mereka udah ban Kari sama Grok kayak gini udah jelas banget mereka mau mendinai bagaimana sebuah elemen of surprise dari segi pick. Makanya mereka sempat kepikiran bahwa Pakito ini bisa aja ditaruh di arah jungle setelah melihat bagaimana lapu-lapu yang hadir dan Cloud yang muncul. Jadi kalau misalkan udah ngelihat Cloud yang seperti ini dan bebas, apalagi misalkan teman-teman dari AP Brand dari segi picknya akan menuju ke arah pick yang bakal straightforward, mereka bakal lompat berlima. Menurutku last pick dari Bigetron Alpha yang paling bagus untuk saat ini adalah Terisla. Dengan damage reduction itu udah pasti banget. Kalau export menurutku dengan lapu-lapu Cloud kayaknya bukan opsi yang bagus untuk saat ini. Nggak kurang ya, tapi buat AP Brand ini dia. Apakah mid lane yang akan digunakan? Apalagi melawan Valentina ya, mereka harus mempertimbangkan juga skill apa yang mereka mau kasih. Iya, makanya. Kalau lagi team fight, tapi ternyata Fanny dan juga Farsa. Jadi ini komposisi yang sangat mobile ya dari AP Brand. Sangat-sangat mobile sekali dan ini kalau misalkan mau di flex sekalipun ya, menurut aku sangat membingungkan bagi Super Ken apa yang bakal mau dia bawakan. Karena kalau misalkan kita melihat dari komposisi yang tersisa lebih tepatnya memang Pakito untuk jungle pun available, lawannya pun Fanny. Tapi kalau misalkan dia masih mau membawakan hero-hero dash, Hellcard kayaknya bakal jadi jawaban yang tepat. Hellcat. Atau mungkin Wartis.
Apa yang dimainkan? Martis atau jangan-jangan Arlott pick di sini. Oh. Arlott juga oke, soalnya Oke Fanny, sih. Cloud bisa ke cancel. Terus juga Varsha di sana ada. Dan jangan lupakan juga bahwa dengan Franco Paquito, sedikit Fanny-nya jab 2 kali hilang dia. Pasti hilang, gak mungkin enggak. Yang mereka perlukan sekarang tuh emang crowd control yang cepat sih. Dan ternyata Baxi ya. Varsha. buat mungkin pressure Fanny-nya di early game ya. Oke, di sini 1-1 bakal bener-bener bebas banget ketika nantinya Cloud sedikit ragu-ragu untuk jump in dengan Blazing Duet. Wind of Nature akan menjadi sebuah item atau harta karun bagi 1-1 Saken di game yang kedua. Oke, ini sebentar lagi kita bakal masuk ke game kedua dan high ground dari FPB mungkin kuat, tapi Valentina bakal menjadi jawaban juga tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam in game ya, kita akan langsung aja lemparkan ke caster, kita sudah ready di sana. So, take it away. Yap, terima kasih sekali lagi Mocha, KB dan juga Arasi atas pembahasan tadi di desk analisnya. Cuman kalau kita melihat untuk sekarang, dari masing-masing draftnya, dari masing-masing pick-pickannya, masing-masing juga punya stopper. Ya. Kufra untuk 1-1, Ya. lalu ada Franco dengan block-nya untuk Fanny juga nanti di tempat yang berbeda. Kita lihat saja apakah dari masing-masing stopper ini akan bekerja efektif untuk memberhentikan momentum yang bisa diciptakan dari masing-masing hero tersebut. Kalau tadi Profesor KB bilang dari Sakennya butuh Wind of Nature, tapi gue juga percaya dari Cloud-nya juga butuh Wind of Nature. Yep. Karena Crossbow of Tank bisa aja menyala walaupun gangguannya ada di Kufra yang tadi Pak Pulung udah bilang. Cuman masalahnya sekarang kalau berada di dalam satu landing yang sama, gue sebagai user 1-1 juga Woi gimana melihat, tuh? mungkin Cloud adalah salah satu lawan 1-1 yang sangat sulit berada di dalam satu landing yang sama. Karena dengan Battle Mirror Image-nya sekalinya pun crossbow of tank lu terbuka. Kita tahu jarak dari Battle Mirror Image itu jauh banget. Ya. Lu bisa bergerak di satu posisi ke posisi lain dengan sangat-sangat cepat. Ya. Tapi tidak dengan jarak dari crossbow of tank yang akhir-akhir ini malah diperkecil. Terakhir 8,5 itu jadi 6 jaraknya. Jadi 6 inci Pak. Enggak. waduh kekecilan dong. Tapi yang masih menjadi misteri kadang juga kita masih melihat bahwa ada one yang mencoba untuk membeli boots awal-awal. Yep. Untuk coba untuk mengejar tapi ada juga yang enggak. Jadi tapi aku rasa itu enggak akan terjadi. So ini high ground ada di tangan dari teman-teman AP Brand. Kita lihat Punya seperti Parsa apa. juga. Kita lihat nanti seperti apa setup yang akan mereka lakukan. Setup seperti apa ya. Karena sekarang untuk super scan sendiri, Baxia dia bawa. Ya. Di sisi yang berbeda itu Assassin. Apakah di awal akan ditabrak-tabrakin dengan durability yang udah dimiliki oleh Baxia itu sendiri. Ya. Dengan deretan hero power mereka yang udah mereka punya. Karena Kita lihat ya. udah jadi rahasia umum ya Pak. Ketika ada Assassin, Baxi akan segera muncul. Yap. Link, Fanny, di pick. Tapi ya Fanny masih menjadi TRS untuk Assassin juga. Yang jadi masalah adalah gitu. Gimana nanti Kufranya akan ngebantuin Fanny. Dan ini akan jadi salah satu pertanyaan besar. Apakah dari Mikator Alpha bisa catch up untuk di game yang kedua? Sama gue penasaran nanti sih ngelihat bagaimana talent emblem lagi yang dibawa. Apalagi untuk Ya. 1-1 ya. Gue sebagai user 1-1 gue harus mencontek dari pro player ini. Seperti Tergantung, apa? Pak. Seperti apa? Kalau gua pribadi, gua membawa Weapon Master, Swift dan juga satu Weakness Finder Terus Finder. untuk dari core talentnya. Tapi kan ada beberapa player yang berbeda lagi, Pak. Iya. Macam-macam ya. Macem-macem. Karena itu semua tergantung lawannya juga seperti apa. Tergantung lawan, tergantung playstyle-nya mereka juga. Iya. Jadi ya dengan emblem sekarang sih enak banget ya. Kita bisa untuk bermain-main dengan emblem yang cocok seperti apa. Kayak kemarin contohnya Cloud, ada yang pakai ke arah Quantum Charge, ada yang pakai Brave Smite. Betul. Nah ini juga tergantung gameplaynya juga dia bermain seperti apa. Sejauh lawannya sejauh siapa. ini dua itu yang paling sering terlihat ya untuk Cloud ya. Iya. Blast Might dan juga Quantum Charge. Kalau cewek kemarin Quantum Charge nggak salah. Iya. Iya, kalau tadi kan terlihat ada Blast Might. Si Emen kalau nggak salah. Oh Eman. si Saken juga. Oh, Saken. Saken juga Saken juga kadang-kadang Brave pakai Smite Brave ya? Smite. Iya. Iya. Tadi di game yang pertama sendiri kan Brave Might juga, Iya. Smite juga kan yang dia bawa. Betul. Jadi banyak banget pilihan-pilihan dengan set talent emblem. Bahkan di luar sana juga mungkin masih ada beberapa juga yang nge-DM gua ataupun itu lu Gio. Bang nih gimana sih set talent emblem? Ya. Sekarang kalau menurut gua pribadi sekarang udah nikmat banget, Pak. Lu bisa menggabungkan segala elemen, Betul. ya kan? Betul. Dari elemen magic, elemen yang defense itu sendiri, dari physical semuanya bisa lu gabungin. Ya. Karena rata-rata dari efek yang dihasilkan itu adaptif rata-rata. Betul. Nah saat dengan adanya keterangan adaptif seperti ini, itu berarti mengikuti hero lu.
beradaptasi dengan hero magic Iya. ataupun hero fisikal. Hero lu apa? Fisikal? Ya Ya. dia bakal fisikal. Bakal Hero lu apa? fisikal. Magical? Dia bakal magical. Ya. Hero lu di band? Ya pakai yang lain gitu loh. Hero lo belum beli, ya pakai battle point. Dan ini adalah Istora Senayan dengan seluruh penonton yang udah hadir. Hashtag Betterwin. Hashtag Albert Astaga. Kenapa sih Bang? Bang? Lu kali Bang yang camat Bang, orang kemarin main ya. Iya, lu Heran, kali heran. camat. Tuh apa lagi tuh? Kebalik. Aneh banget. Itu apa itu? heran. Tuh apa lagi tuh? Wah, Apa tuh? super apa itu? Apa? Ya, kecil nggak jelas, banget. nggak jelas. Halo. Halo Om, halo, Tante. Apa kabar? Tuh lucu banget, semangat koken, hashtag Betterwin ya ampun. Go Ken, hashtag BTRwin. Ya Widih, ampun. go Gio Ken, Go Ken. Kok keren Gio Ken? Sorry, bukan sorry. Gio. Sorry. Sejauh ini belum ada di sini. Izin istri nonton Onyx. Keren. Mantap. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi kan dia minta izin. Iya, benar. Bener, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Iya. Lebih baik minta maaf sih daripada minta izin. Iya sih. Karena kalau tadi itu minta izinnya secara tidak langsung loh. Saya lebih minta invoice sih saya. Masalahnya tadi itu kan minta izinnya secara tidak langsung di sini kan. Betul. Coba kalau dia minta izin secara langsung. Hah. Mungkin akan nonton Snapdragon yang 2024. Kelamaan tahun Betul depan. Pak, bisa jadi Pak. Bisa Ada jadi. kemungkinan, Itu possibility kayaknya Pak. bapaknya belum WA istrinya kayaknya. Iya. Aduh, yang aku nonton di ISL ya. Ayo Pak, coba di WA dulu istrinya yuk. Dan ini adalah beberapa player kita. Dan sepertinya juga tadi mungkin ada sedikit harus mengulang ya. Ya. Ini Sabar teman-teman. tadi kan kita juga ketika off cam ya, kita ngelihat para supporter dari Big Get Troopers nyalain kamera pakai flash. Betul. Nyanyi Indonesia Pusaka, keren banget. Keren banget. Respect Luar buat biasa. kalian semua. Luar biasa Big Troopers Respect yang besar. menduduki satu podium di sebelah sini ya. Kita mau tes dulu Bigetron. Sekali lagi Big Get Tron. Woi, Ada di situ. keren. Mantap. Orangnya nggak kelihatan, pokoknya suara aja win gitu. Sama kayak kita juga gitu iya, kan. kedengaran tadi pas sampai ke parkir juga kan ini suara kan win. Dia nyambung-nyambung aja Pak. Win. Oh nggak gitu salah juga. sampai Padang Mbak suaranya. Ini ada lagi nih, disuruh apa itu? Apa Nah. ya? Nggak kelihatan Nggak kelihatan. tadi. Karena tadi ada tulisan itu juga saya fokusnya ke kakak tadi. Yang cewek. Bisa aja emang matanya. Saya fokus sama yang kembar loh. Apa sih? Gak apa-apa, wajar laki-laki. Ya wajar. Oke, dan sekarang sepertinya kita masih menunggu ya teman-teman ya. Sabar sedikit lagi kita akan bisa memulai di game yang kedua. Ya, karena kita akan memberikan kenyamanan pasti ya buat tim yang bertanding. Kita akan melihat apakah mereka sudah cukup untuk siap untuk bermain juga. Jadi mungkin kalau ada kendala-kendala sedikit, sabar. Sabar. Baru jam 1. Coba Gio mungkin tanya-tanya dulu ke Istora Senayan. Ini di Boleh. game kedua skornya akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Coba ditanya dulu. Boleh. Big Istora Senayan. Skornya bakal 2-0 apa 1 sama? Gak kedengeran, Nggak gak kedengeran, kedengeran, nggak kedengeran. gak kedengeran. Nih gue lepas headset nih. Jangan. Oh, jangan. Oke, game kedua akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Iya, kira kalau begitu. Dan seperti sesaat lagi gamenya pun akan bisa kita nikmati bersama-sama jadi line up dan game kedua. Istora pada semangatnya. Luar biasa gemuruh sorak-sorai dari teman-teman Big Get Troopers dan juga dari warga Indonesia. Game kedua sudah berjalan. Super Ken yang punya tugas cukup berat di early game. Dia harus bisa untuk mengganggu pergerakan dari Kalsi dengan Fanny-nya. Lihat aja, udah ada sosok dari Super Fin yang udah mencoba untuk mengganggu. Tapi ketahuan nih sama Owen dan Wah, Rasboknya. itu. Luar biasa. Sebuah gangguan pun langsung terlihat. Orange Bab yang tadi harusnya masuk dalam pelukan dari Fanny tapi ditarik. Ya, Dijauhkan. Dan ini adalah set talent emblemnya. oke, dengan Breast Might untuk Lapu-Lapu dan ada Quantum Charge untuk Pak Tito. Berarti akan ada efek slow juga dari setiap Heavy Life Punch ataupun dari Knock Strike-nya. One bawa Tenacity loh. Ya, rata-rata sekarang. Super Saiyan tetap memperhatikan ini ya, defense-nya ya. Defensifnya. Supaya nggak gampang tumbang di early game. Oke. Itu juga bakal terjadi di cloud-nya dari Super Marco. Itu pakai City dan juga pakai
agility. Nah itu di atas tadi udah ditabok loh beberapa kali. Fantasy coba lihat SPS sisa segitu. Mungkin Tenacity juga bisa ya. Ataupun menyeimbangi impact dari Stilag Pad di awal-awal. Betul. Jadi di saat kita nggak menggunakan Stilag Pad, kita bisa langsung mendapatkan ataupun mencicil ke arah item lain. Langsung bisa mungkin karena dagger dulu di awal. Supaya bisa ada tambahan damage. Tapi di top lane ini kayaknya Kalzi udah mulai ngeliat pergerakan dari Buset Sorizo. dah. Ketabrak langsung Vania di arah tersebut. Tapi untuk Kyle Tezi masih mencoba menghantarkan damage, hanya saja belum terlalu optimal. Oke, tapi Superfin sepertinya terpaksa mengeluarkan flicker karena udah ada Pew dan juga Augen yang mengganggu dirinya. Sedangkan Turtle Camp sudah mulai hadir di Land of Down. Udah mulai coba untuk dicolek-colek oleh Super Cat. Ini Super Ken sendiri sudah set up di area tersebut, ada Flap Tezi, ada Augen pula. Cuman pergerakan dari Sorizo, entah bagaimana caranya dia berada di dalam serumputan di mana itu adalah defensif dimiliki oleh AP Brand. Tapi first blood-nya malah tercipta dan saya satu hero tersebut dan Sorizo berhasil dihilangkan. Sayang sekali karena mungkin dari Super Cat juga memilih untuk mundur. Moreno juga agak sedikit terlambat, tapi kali ini Moreno megang IMU ke arah Brave Fighter. Yep. Sehingga bisa menyerang juga, akan jadi combo bersama Sorizo di area belakang. Harus hati-hati dari view-nya. Dan sekarang Super Ken pun sudah hadir lagi di area tersebut. Mungkin untuk Sorizo-nya akan ketinggalan satu wave minion. Tapi sekarang ada pergerakan dari Augen. Akan kalau lompat ke area tersebut tapi ternyata tidak kena karena siapapun. Dan juga turtle-nya berhasil didapatkan oleh Super Ken. Luar biasa retribution dia miliki. Brave Fight kalau dikeluarkan pula di mana Moreno tadi harus mengamankan satu Brave Fight yang dimiliki oleh pemain dari AP Brand. Dan lapu-lapu pemilik dari Brave Fighter sebenarnya malah terkena impact dari ultimate dia sendiri. Rasakan ultimateku sendiri, itulah kata Moreno. Dan rasanya lebih menyakitkan. Karena tadi barusan kehilangan Flapsy, jadi automatically dari Flapsy gak bisa nyerang juga ke arah belakang, gak bisa menyerang ke arah Moreno-nya, membalaskan keadaan. Walaupun tadi kan tumbang adalah Superfin. Setelah dia udah dapetin hal yang penting, Iron Hook bersama dengan Bloody Hand. Sayang memang Fighter Ice dari Pew, apalagi dengan Lethal Injection, ini udah lumayan bikin nyeri otot. Yep. Ini tinggal bagaimana nanti mereka bisa menabrak barisan belakang ya. Karena di sini kita tahu Piu juga untuk positioningnya itu luar biasa bagus. Ya. Piu tadi udah memberikan satu impact begitu mengerikan. Udah menunjukkan eksistensinya. Parsianya punya positioning. Tapi sekarang di bagian atas di area dari satu monster jungle. Augen langsung aja ngecas ke bagian depan. Tyler Revenge ya. Dan juga Tyler udah mulai connect. Di mana untuk kali ini Kyle Tezi mendapatkan 1 poin. Iron Hook-nya dilindungin oleh Augen. Nih masalahnya cukup berat ya Pak kalau misalnya ngelihat Fanny di area gang. Di area yang benar-benar sulit untuk bergerak. Dia bakal melakukan steel cable-nya lebih mudah. Dan itu yang terjadi membuat dari... Wow, Magic Body aja dan berhasil. Gokil. Tarikan dari Superfin memang benar-benar super. Oke, ini benar-benar tarik sis. Smoko. Dapat tadi Pak lapu-lapu ya Pak, benar-benar ketarik gitu. Tarik sis, Flapsy yang dapat dan akhirnya dia tertarik. Aku mungkin ya kalau bisa berkaca dari Moreno, dia juga punya peran penting. Kita mau menantikan nih, sebagaimana Moreno ngeluarin ke arah MU-nya kemana. Apakah bakal ke arah? Wah, Iron udah mulai korek kembali dari Augen. Augen harus melakukan satu flickernya. Di mana untuk sekarang Moreno terkena impact tadi. Ada satu combo dari Curse of Crow, energy impact dikeluarkan oleh Parsha. Ada efek stun pula di area tersebut. Udah nggak jadi dia tadi Pak nampol dengan satu pedang gedenya. Tapi Flap Tezi udah masuk, ditarang, di tempat, berada di depan Sorizo. Area Turtle, tapi Sorizo juga tidak mau mengalah. Sorizo mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player yang dimiliki oleh AP Brand. Karena Turtle-nya mulai ditarik ke bagian atas, Iron Hook-nya akan melakukan siapapun. Augen yang mulai nge-charge tapi dia mundur dan sepertinya mereka mengikhlaskan satu Turtle ini. Turtle ikhlas tapi harusnya dari Supercat gak ikhlas karena purple buff dia diambil oleh Kalzi walaupun sempat diganggu oleh Moreno. Dan untuk itemnya, Jatuh Talisman akan ada cooldown reduction yang didapatkan oleh Moreno. Tapi dengan ada Clock of Destiny yang udah ada di kantong dari Pew, ya ini juga harus hati-hati. Ini tinggal bagaimana keputusan dari Moreno nanti akan mengambil kemana. Apakah Feather Ice Strike atau Brave Fighter yang akan dia gunakan. Tapi sejauh mata memandang dengan Brave Fighter yang digunakan. Kan ada tambahan yang Jatuh Talisman ya sebenarnya mungkin targetnya Wow, Fanny berhasil langsung dilenyapkan. Oke, ini yang kita nantikan ya dengan adanya pertukaran dan Supercat mendapatkan purple buff milik dari Kalzi. Ini benar-benar dendam dibalas dendam. Jadi benar-benar tadi di area tersebut gak ke spot, dapat loh. Iya,
Itu memang tarikan dari Superfin juga, bantuan dari Superfin emang ini sangat-sangat menjadi teror. Di atas flap tuh sih. Sorizo sendirian masih berhasil menggocek. Ada Supercat yang udah hadir tapi berapa baik tadi keluarkan walaupun untuk kali ini Supercatnya cukup sedikit terlambat. Dia udah mencoba untuk bisa menabrakkan tapi ternyata masih gagal. Saken harus balik lagi ke dalam laning yang dia milikin. Ngeri juga ya ngeliat dari Kalzi yang notabene seharusnya bakal diharas habis-habisan. Tapi ternyata enggak. Dia masih bisa catch up. Tapi untuk masalah gold dan leaderboardnya. Saken megang dengan 48. Nah lo Superfin ketahuan di area tersebut dan terlihat ada Federal Ice Strike pula. Masih ada 2 minus point lagi di dalam tubuh dari Augen. Namun sekarang 1-1. Crossbow tank udah siap terbuka dan siap untuk terbang. Namun sekarang PO-nya pergi karena mana ketiga. Itu ada PO-nya langsung menghilang. Super Saken lupa caranya untuk landing. Dan Federal ada 2 orang yang menjadi korban. Tapi pada saat ada Katron. Moreno pergi karena mana. Moreno mencoba untuk menjauhkan dirinya dari rekan-rekannya. Gak masalah, oke masih bisa di reset tapi dengan poin kill yang didapatkan Saken akan ada tambahan poin gold yang pastinya akan sangat berharga untuk dirinya. Karena dari Super Marco pun memang belum tumbang sama sekali. Turtle terakhir hadir di lane of down tapi lihat bagaimana Super Ken bakal coba untuk fokus ke arah purple buff. Yap, tidak ada follow up damage sementara Super Ken masih berhasil lagi mendapatkan 1 purple buff. Tidak ada bahan bakar untuk Kyle sih. Ya, afternya hilang tapi bahkan gak cuma after. Untuk masalah bensin di turtle juga diambil semua sama Bigetron Alpha. Perfect Turtle, pembalasan dendamnya semakin berhasil didapatkan oleh Super Ken. Dan lihat perbedaan sekarang level mungkin bakal sama tapi experience akan berbeda. Super Ken bakal lebih diunggulkan. Ini macro play dibalas dengan macro play sih. Iya. Karena tuh AP Brains ini kita sadar macro play dari AP Brains ini luar biasa sadis loh Pak. Bagus banget cara mereka untuk ngedinai sesuatu, cara mereka untuk nge-train sesuatu. Tapi sekarang di game yang kedua, begitu apa bener-bener bisa ngedinai itu semua. Hehehe. Saken masih ada di atas tersebut. Saken masih berani karena Super P di bagian belakang. Pedasnya langsung dikeluarkan. 1 web minion dihilangkan guna untuk menghalau 1 inner turret yang bisa dihilangkan di bagian bawah. Jujur deg-degan banget karena kita bisa ngelihat ya posisinya ada di mana KLZ di rumputan. Bahkan ada tambahan damage dari Piu. Untung Sakennya tetap waspada. Plus ada bantuan juga dari Superfin yang akhirnya membuat dari KLZ dan juga Piu nggak akan terlalu komit ke sana. Dan sekarang target operasi bakal berpindah kepada frontliner semua dari AP Brand. Pada Flabzi ataupun pada Augen. Dan kita belum melihat El Momento di mana Augen dengan Tyrant Revenge yang begitu on point. Yep. Sementara itu untuk PU-nya melakukan rotasi lagi ke arah yang berbeda. One berserta dengan Franco masih melakukan sebuah serangan di bagian bawah. Mencoba untuk bisa mendapatkan 1 inner turret tersebut. Flaptesi terlihat ya ada beberapa fighter yang diambil di dalam tubuhnya. Tapi Super Ken mencoba untuk menabrak masuk ke bagian dalam. Ada Augen, ada Sorizo. Mereka semua mulai senam untuk bisa mengganggu purple buff di dalam area tersebut. Tapi Tyrant mulai connect beberapa fighter lompat ke bagian depan. Bahkan untuk sekarang belum lagi terlihat ada 1 Blazing Duel. Dan untuk Flaptesi yang mundur ke bagian belakang. Ada lagi pergerakan dari mana Blazing Duel memberikan damage ke dalam 1 area. Super Marco sedikit lagi yang tersisa. Tapi Piu-nya masih bisa bertahan 1 weakness point lagi di dalam tubuh dari Piu. Bahkan untuk Augennya ada 1 weakness point di bagian belakang yang hampir saya terbuka. Walaupun tadi untuk crossbow tanknya sudah keluar di luar oleh Saken. Ya tapi nggak bisa nemuin siapa-siapa karena terkenanya ke arah Flabzi yang cukup tebal ataupun pada Augen. Dan akhirnya nggak mendapatkan poin balasan terhadap poin yang didapatkan oleh AP Brand. Dan sekarang Lordnya udah mulai muncul. Akhirnya Augen baru aja kita bilang gak ada Tyrant Revenge yang on point. Dia buktikan di area dari gang tersebut. Yang akhirnya membuat dari Bigetron Alpha pecah dari team fight. Ya walaupun memang ketika berkumpul sakit pecah juga dari weakness pointnya. Tapi dia gak bisa dapetin point kill yang diinginkan. Jadi sementara ya tadi dari 1 pergerakan yang dilakukan oleh AP Brand mereka konsil ke arah tengah namun ke bagian sebelah kanan ataupun ke arah bawah. Sementara sekarang Lordnya sudah di sana terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Sorizo. Mereka mencoba untuk mencari trade. Ini yang kita sebutin sebelumnya loh. AP Brand selalu bisa untuk mencari trade-nya, mencari pertukarannya. Oke, lu bisa ngambil ini dari kita. Ya. Tapi kita juga udah bisa mendapatkan sesuatu dari lu gitu. Ya, outer turretnya dihancurin. Itu yang didapatkan oleh teman-teman dari AP Brand. Memang selalu bermain seperti itu. Gak mau rugi. Wah, ini 1v1 situation loh antara KLTZ dan juga Sorizo. Hampir ya, tapi Sorizo kehilangan banyak HP. Lumayan terus damage yang diberikan oleh KLZ juga. KLZ udah... Ya kita tahu ya Assassin ketika mengeluarkan cutthroat-nya ataupun dari Vania mengeluarkan dari studio. Tyrant Defense mulai connect lagi. Bahkan untuk sekarang ada peluang di bagian belakang tapi Augen langsung menghilang. Crossbow tag tadi udah sepertinya langsung dihadirkan itu saja. Tapi untuk kali ini Bogi karena mendadak mencoba untuk bermain all out tapi AP Brand malah terwipe out. Wipe out yang indah. Flankingnya baik dari Sorizo di arah belakang mengejar Karapiu. Akhirnya nggak ada lagi high ground yang dimiliki oleh AP Brand. Dan sekarang lihat bagaimana base terbuka
Alpha. Mereka bakal coba untuk komit, memajukan cita-cita minion terutama dengan adanya Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Yap, ini dia satu Lord bergerak di bagian bawah. Iron Hook. Iron Hook yang boleh connect, tapi Augen terkena Tyrant Razor dikeluarkan oleh Moreno, tapi Moreno langsung digas di bagian depan. Sedikit lagi Abilisan, tapi Sakennya pun masih sangat-sangat kuat guna untuk bisa menghalau, menghantarkan damage-nya. Ada 4 melawan 5. Lord sudah hilang, Best Turret lenyap 2. Ya, walaupun Best Turret lenyap 2, tapi tadi keren banget Pak. Jujur aku melihat bagaimana Moreno sigap banget dengan Tyrant Race yang dia copy dari Augen. Tapi sayang nggak ada follow up damage sampai pergerakan dari Kazi. Makronya dia nyolong ke arah purple buff milik dari seorang Super Ken. Ini untuk sekarang oke lah, dia masih punya sedikit purple buff ataupun masih punya impact dari purple buff. Dia masih punya satu hal tersebut, tapi kan 35% skill akurasi. 7 kena dari 20 hook yang dikeluarkan. Iya, tapi tujuh penting semua ya dari Yap. Super Fin. Nah, sekarang Wes, Ice Strike wes. coba untuk dilakukan. Super Ken memilih untuk mundur dan purple buff bisa diamankan. Sorizo masuk di bagian belakang loh, dia nge-flanknya cukup jauh loh gitu. Dari tadi dia begitu Pak. Dia tahu dia tugasnya harus ngapain, mengejar Karapio ataupun ke arah Super Marco. Dan itu akan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi AP Brand kalau mereka nggak mendeteksi di mana keberadaan dari Sorizo. Yap. Ini dari Super Ken sendiri oke, Super Ken udah enak. Dia main sendiri udah enak banget. Dia punya mobilitas yang tinggi iya. Dia punya durability yang sangat-sangat tinggi iya juga. Sementara untuk Sorizo akan memanjangkan landingnya terus-terusan. Iya. Walaupun untuk sekarang lawannya adalah Fanny, tapi yang kita lihat adalah Sorizo masih tetap bisa mempertahankan dirinya. Iya. Karena manjangin landing apabila kita punya lawan dan lawannya adalah Fanny, itu adalah salah satu hal yang paling sulit loh untuk para XP laner. Karena damage-nya bakal lebih besar masuk ke dalam tubuh six pack Pakuito itu ya. Tapi Pakuitonya dari Sorizo bakal tetap fokus untuk memanjangkan landing jauh. Dan sekarang dengan Lord yang udah mulai muncul di Land of Dawn. Ini Saken belum tumbang sama sekali dari tadi. Padahal di awal permainan kita udah membahas bahwa ini Saken bahaya banget ada Iya. Augen. Bakal bahaya banget ada Flabzi. Bakal bahaya dengan Kazi. Tapi dia sangat-sangat survive. Nah ini yang udah kita ceritakan dari tadi. Sorizo akan manjangin landing. Fanny juga akan melakukan hal yang sama. Di area tengah tapi untuk sekarang Lordnya tidak ada point retribution untuk AP Brand karena Fanny-nya masih cukup jauh. Jauh tapi dia dapat lagi ke arah purple buff. Memang permainan AP Brand yang tidak mau rugi sama sekali. Seperti yang tadi udah sempat kita bahas ketika lawannya, maksud kita adalah Bigetron Alpha mendapatkan apa yang mereka mau. AP Brand juga akan mencoba untuk mendapatkan yang mereka mau. Dan itu yang terjadi sekarang dengan adanya Steel Cable dari KLZ, dengan adanya purple buff yang dia punya. Berarti ini masih bisa sebenarnya untuk ke-defense dengan adanya energi dari purple buff yang dicuri tadi. Yap, kita lihat aja sesaat lagi seperti apa pergerakan dari Super Fin dengan Super Iron Hook-nya yang Wah. dari tadi berhasil untuk bisa membuat beberapa momentum yang sangat baik. Tapi satu Iron Hook-nya belum kena karena siapapun. Ken hanya memancing saja, mulai putar balik untuk pakai power steady. Tapi Super Ken kehilangan setengah HP. Hanya saja sekarang di bagian depan platesinya masih satu itu bisa menghalau dan juga pergerakan dari Lord yang udah mulai masuk ke bagian depan. Dan Super Marco, Super Iron Hook menyelesaikan semuanya, mencoba untuk bisa bertahan tapi AP Brand kehilangan di base-nya 2-0. 2-0 sesuai dengan prediksi para Biget Troopers terjadi. Lihat bagaimana yang tadi Pak Pulung bilang Super Iron Hook, tapi jangan lupa Super Pelodihan membubarkan massa, membuat dari Bigetron Alpha semakin kuat.